La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salah paham. Kita bertiga nggak ngelakuin apa-apa. Ya kan, guys? Iya, Pak, ini salah paham, Pak. Kita kagak ngerti, tiba-tiba tuh begal datang, jatuhin tasnya di bawah kaki kita. Iya tuh, Pak, gara-gara tas ini kita jadi sial, Pak. Kita mah niatnya mau nganterin Jaki minang anak orang. Nih. Kalau misalnya nggak jadi minang, dia jadi duda, Pak. Nih. Masa belum kawin udah jadi duda? Ini masa depan saya, Pak. Tolong dah dimengerti, kayak ada pernah muda aja sih. Sebelum ada kesaksian dari korban penjabretan, kalian belum bisa kami bebas. Hah? Nah, terus sekarang korbannya ada di mana, Pak? Korban berada di rumah sakit. Sambil menunggu korban, kalian harus menginap di sini. Pak. Aduh, Pak. Dengerin dulu. Salah paham. Ada bukti-buktinya dulu, Pak. Udah masuk. Ini saya mau ngapel, buka pajak saya. Pak. Iya, Pak. Pak. Dengerin dulu. Pak, penjelasan juga masalahnya. Ini kan. Pak. Minyak wangi saya kencang ini baunya ini. Diam. Tuh, Pak, beli di condet, tuh. Ya. Pak. Pak polisi. Ada berisik aja lo. Nggak tahu apa. Di sini ada orang sakit. Sini lo. Iya. Maaf nih, Bang ya. Yang sakit siapa ya? Nih, pejabat kelurahan yang korup. Dia ini ditahan karena pemalsuan surat-surat tanah sama penggelapan beras raskin. Siapa sih, Bang? Yang sakit? Siapa? Oh ya, nih. Pas selamat tuh. Lu pada kenal? Bukannya kenal lagi, Bang. Kita pernah dizolimin, Bang. Kalau KTP mau cepat jadi, kalian harus bayar sejumlah uang yang saya sebutkan tadi. Aduh, Pak Slamet gimana sih, Pak? Di mana-mana yang namanya bikin KTP itu gitaris. Gratis. Iya, memang gratis. Tapi itu prosesnya lama. Kalau kalian mau cepat, ya bayar dong. Pak, itu namanya pungli. Nah, ini nih. Pungutan liar. Kalau kita aduin Pak Slamet ke Pak Camat, Pak Slamet bisa dipecat. Bakal kagak selamat. Keluar! Banyak urusan yang lebih penting. Ayo keluar! Bu, tolongin saya. Tolong ibu bujuk nih, Ibu Rayu, suami ibu yang pejabat kelurahan itu, Bu. Tolongin, Bu, tolongin banget, Bu. Saya butuh banget KTP-nya. Nanti kalau ada razia KTP, bagaimana, Bu? Saya bisa ketangkep. Nah, iya KTP. Memang KTP, KTS campur. Kan sama, beda dikit. Nah, kalau saya ketangkep bagaimana, Bu? Kan saya dianggap nanti penduduk gelap. Padahal yang penduduk gelap, Jaki. Itu ngeledek aja, ini kulit. Iya ya, maaf. Iya, nanti coba bilangin sama bapak ya. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Alhamdulillah, Pak Slamet datang. Benar-benar nggak tahu diri ya mereka. Pak. Apaan sih? Urusan KTP, urusannya di kantor, bukan di sini.
Saya butuh banget Pak KTP-nya. Beneran Pak, ini buat ngurus administrasi kesehatannya emak saya. Urusan jaminan kesehatan, kek. Urusan kawin, kek. Itu bukan urusan saya. Saya nggak peduli. Kalau kamu bisa bayar, KTP kamu kelar. Tapi kalau enggak, kamu jangan berharap. Astagfirullahaladzim, Bapak. Segitunya, Pak. Pak, tolong dibantu, Pak. Kasihan. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan kantor. Urusan kamu itu cuma di dapur. Pergi. Pergi! Iya Pak, nggak usah bentak-bentak. Nggak usah disuruh, saya juga bahkan keluar. Emang saya anak singa, bentak-bentak. Ngapain saya juga nginep di rumah Bapak? Emang rumah Bapak hotel? Abang-abang, nih, gara-gara Pak Slamet ini nih orang bikin KTP saya tuh nggak jadi-jadi. KTP saya inden. Iya Bang, kemarin aja saya mau perpanjang KTP, susah. Saya perpanjang sendiri aja, di rumah 3 meter. Waduh, lo kira bahan apa? Itu dipanjangin. Tapi kalau dilihat-lihat keadaannya kayak begini, perasaan kagak tega ya. Yang namanya hidup, manusia itu kedudukan bisa di atas setinggi-tingginya. Tapi bisa juga ada di bawah, sebawah-bawahnya. Astagfirullahaladzim. Pak Slamet, saya sebelumnya minta maaf. Tapi saya cuma pengen kasih saran buat Pak Slamet. Selagi Pak Slamet masih dikasih nafas sama Allah, masih dikasih umur yang panjang sama Allah, bertobatlah Pak Slamet. Dia! Pergi kalian! Buset nih, orang sakit masih aja galak. Pak, Bapak udah jadi macan ompong. Diam! Berisik! Kita keluar juga kemana keluar nih? Kan tujuh kunci di slot. Bapak emang megang kuncinya? Kita lagi dikurung, Pak. PN jago. Rio Cangkul. Bang Markum. Pada kemana sih? Bang Basir. Bang Jaki. Kok nggak kelihatan ya dari tadi pagi? Halo, selamat pagi. Kantor polisi. Ada apa ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Saya segera ke sana. Apel. Kenapa, Pak? Pak, kenapa? Keras. Keras. Enggak, Jak. Asli pulen-pulen. Iya, kenapa dibilang keras ya? Giginya kali yang aku. Pak, coba saya jajalin. Maaf. Maaf ya, Pak. Keras kagak? Oh iya makanya. Tempenya Jatah orang lemes. takut tempenya keras juga, Jak. Ah, nasinya. Marco mau apa sih kalau minta potek sama gue ya? Ya. Ada pingsan. Pak, bangun, Pak. Enggak, Pak, nggak boleh nih. Nggak boleh cari pingsan, Pak. Habis dulu nasinya. Pak, polisi. Pak, ada yang pingsan nih. Pingsan. Bu, dari semalam saya mikirin Bu Indis. Nah sekarang Bu Indis datang, ini yang namanya jodoh. Kenapa kalian bisa sampai ditahan? Kenapa? Ini salah paham, Bu. Kita kagak tahu apa-apaan, tiba-tiba tuh jambret. Duh, begal datang, naruh tas di bawah kaki kita. Kita diarak masa. Bener dah. Apa benar, Bu? Mereka bertiga yang jambret tas Ibu? Coba perhatikan baik-baik. Kalian menjambret? Bukan, Pak. Bukan mereka pelakunya. Kemarin itu yang jambret 2 orang. Alhamdulillah tuh kan. Mungkin 2 di antara mereka. Bukan, Pak. Bukan. Tuh, ya kan, Bu? Kita kagak salah. Ibu kan kenal kita, apalagi saya. Anak paling soleh di kuburan.
Udah berarti kita boleh pulang dong, ya dong Bu, ya kan Bu ya? Kita kagak salah kan Bu ya? Masa ditahan? Cari! Ngomongnya Pak Polisi, jangan nama Bu Yendis dong. Telur ayam. Pak Polisi, kita udah terbukti dong kagak salah. Berarti kita boleh kagak ada tangan dong, ya kan? Kan udah jelas semuanya kita orang baik, ini kan? Kita orang soleh. Kalian belum boleh pulang. Kalian harus mengisi berkas ini dulu. Ayo, silakan. Tanda tangan. Ini sih. Sudah meninggal. Makasih udah mampir. Iya, Iya, Ibu Tuti. kok ngebek sekali gini, Bu? Iya ya. Iya ya, Bang. Bang, perasaan tadi pas kita kesini belum ada sama sekali ya, Bang ya? Tapi tadi nggak ada kok. Aneh loh ini. Ini dari mana ya? Halo? Kesel ya? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Nggak mungkin. Bu Tuti? Bu Tuti. Bu Tuti? Nggak mungkin. Bu Tuti? Kenapa, Bu? Bu Tuti? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nun, tolong. Panggil orang, Nun. Panggil orang. Cepetan. Ih, tolong! Tolong! Mas, Pegang. Ini Bu Tuti pingsan. Tolong bantuin dong. Tolong bantuin dong. Tapi kok banyak sekamnya ya? iya kita juga kagak tahu. Yaudah nih, tolongin dulu Ini dong. bantuin dulu deh. Ini sekam belakangan ini bantuin angkat dulu. Cepetan bantuin angkatin. Bu Tuti. Bu, bangun, Bu. Bu Tuti. Saya bantu ya, Bu. Bu Tuti, kenapa Bu? Iya, Bu. Ibu kenapa, Bu? Apa Ibu sakit? Saya baru aja dapat telepon dari kantor polisi. Mereka bilang suami saya dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang sabar ya, Bu Tuti. Assalamualaikum Pak Ahmad. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik Pak, saya akan segera minta trio cangkul untuk menyiapkan liang lahatnya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kami sudah boleh permisi? Oh ya, silakan. Terima kasih. Ayo, kita kembali ke TPU. Siapkan liang lahat. Siap, laksanakan. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ayo gali kubur, ayo gali kubur, ayo gali kubur, ayo gali kubur. Benar. Nih ya, kalian gali di sebelah sini. Sebelah sini, Bu. Siap, Bu. Siap. Bu Indis, maaf nih, ngomong-ngomong, siapa yang meninggal? Pegawai kelurahan. Oh. Pas lama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu, tuh orang udah meninggal aja. Padahal baru kita ketemu. Kalian tuh ngomongnya nggak boleh begitu.
Namanya juga umur, kan gak ada yang pernah tahu. Maaf nih, maaf. Kalau buat Pak Slamet, kita harus minta bayaran dulu. Betul. Jadi Pak, saya udah temuin Pak RT, Pak RW, kata beliau-beliau. Dia bilang apa lagi? Gini Pak, kata mereka, kakak aja udah dicetak tinggal diambil Pak. Oh, memang sudah dicetak, tapi belum saya tanda tangan. Kalian tahu kah, saya ini pejabat, sibuk. Buset dah Pak, cuman ketimbang tanda tanganin doang Pak. Pulpen diserot-serot, apa susahnya sih? Kalian itu harus tahu, tanda tangan saya itu berharga. Setiap berkas yang saya tanda tangan, itu ada uang. Mendingan kalian pergi dari sini. Oh, uangnya buat beli pulpen, Pak. Bapak nggak punya pulpen, saya bawain, Pak. Nggak ada, Pak. Aduh, si Basir sama si Jaki lama amat di dalam deh. Kakek lagi nunggu siapa di sini? Lagi nunggu jatah beras, Nak. Beras, Raskin? Iya, Nak. Sudah 6 bulan jatah rasin kami nggak turun. Sejak Pak Slamet menjabat di kelurahan ini, nggak tahu kenapa jatah raskin kami nggak jelas nasibnya. Aduh, selamat lagi. Nggak selamat nih orang nih. Set, Pak Slamet, duit mulu. Raskin. Kek, maaf sebentar saya ke teman saya dulu ya. Silakan, Nak. Ya. Bang, tanda tangan aja harus bayar duit ya. Ini lagi, lu ngapa lu ketawa-ketawa? Ponangka, lu sama gue nasibnya. Nasib sama. Beda, lu badan lu kecil, badan gue gede. Bukan masalah badan, nasib kita sama. Apa? Ya lu kan ngurus kakak nggak kelar-kelar kan? Gue nih, KTP gue kagak kelar-kelar KTP gue. Gara-gara gue nggak mau ngasih duit ke dia. Begitu. Pak Slamet. Ngapain sih di sini? Pak Slamet. Nih, maaf nih. Kebetulan nih. Tolong Pak, KTP saya mana Pak? Kamu lagi. Saya bosen lihat muka kamu. Makanya Pak, Bapak cepet-cepet nih. Kelarin KTP saya. Bapak nggak bakal ngeliat muka saya lagi. Kan saya udah pergi nanti. Sekarang kamu pergi nggak dari sini? Pergi! Ya. Kalian bilang ngapain? Nah, kan dia suruh pergi kan dia. Iya, kita mah stay aja di sini. Kalian berdua juga pergi. Iya, Pak, ya Allah. Permisi, Pak. Jatah rasin saya bagaimana, Pak? Raskin terus. Kamu kemarin hanya untuk Raskin. Raskin udah nggak ada. Ya, tapi tolonglah, Pak. Saya butuh rasin itu untuk makan kami sehari-hari, Pak. Kalau kamu mau beras, ke toko beras. Jangan ke sini. Udah sana. Bu, bukan cuma semena-mena, Bu. Itu dia, selain dia nih si markum kakaknya sama KTP-nya dipersulit, kagak dibuat-buatin, dilama-lamain. Beras raskin. Ya Allah, beras jatah masyarakat miskin, Bu. Ditilap juga sama dia, kagak tahu diapain, ditimbun apa ditanam tahu tuh. Ya udah kalau gitu sekarang tolong kalian gali liang kuburnya. Saya mau ke kantor dulu. Ya. Ada apa, Jaki? Apa, Jak? Idih gaya. Idih. Silakan. Ini kok banyak sekam ya? Sekam dari mana ya? Iya Pak Ustadz, saya juga nggak tahu nih sekam dari mana ya. Padahal tadi siang pas kemari sama Bang Ahmad tuh belum ada. Tapi pas kita mau pulang, baru dah tuh ngelihat sekamnya berserakan di mana-mana. Terus dadakan ada angin kenceng Pak Ustadz. Terus malah nyebarin sekamnya jadi kesana kemari berantakan kayak gini. Sekarang Bu Tuti gimana? Bu Tutinya lagi pergi ke rumah sakit Pak Ustadz, ditemenin sama Bang Ahmad. Saya disuruh jaga rumah, sekalian bantu bersih-bersih nih sekamnya biar rapi. Astagfirullahaladzim.
Kenapa tiba-tiba banyak sekamnya nih lo, Bang? Iya ya, mana sekamnya gembal-gembal lagi tuh. Jadi membel nih kita tuh. Susah nih galinya. Pak Ustadz, ini aneh bener deh, Pak. Kenapa sekamnya banyak banget ya, Pak? Padahal kan udah disapu, tapi ada lagi. Disapu, ada lagi. Dari mana ya, Pak, datangnya, Pak? Kan bikin serem aja ya. Pasti ini gara-gara ulah Pak Slamet sebagai pejabat kelurahan yang terbukti menggelapkan duit Raskin. Iya, bener. Dia juga pernah dipenjara gara-gara kasus penggelapan beras miskin. Bukan hanya penggelapan Raskin, tapi pemalsuan surat tanah juga. Berasnya itu sudah tidak ada lagi. Beras yang bersubsidi sudah tidak ada. Jadi kapan Pak berasnya turun lagi? Iya Pak, karena beras subsidi itu kami bisa makan. Kalau nggak ada beras itu, kami mau makan apa? Saya bilang nggak ada, nggak ada. Kok nggak ada? Beras itu kan sudah disediakan oleh pemerintah. Sekarang kalian pergi. Pergi dari sini. Si Pak, pergi sana. Bu, saya datang kemari mau minta beras subsidi, Bu. Kalau sampai nggak dapat Raskin, kami nggak bisa makan, Bu. Iya, Bu. Tolong berikan kami beras Raskin. Kami sudah tidak sanggup lagi untuk membeli beras, Bu. Sudah berapa hari ini kita nggak makan. Enak aja minta-minta beras. Di sini itu nggak ada yang gratis. Tapi, Pak Slamet. Pak, udahlah Pak. Kasih aja beras mereka. Kita nggak boleh ngambil hak orang lain, Pak. Kasihan. Kamu itu bukan belain suami, malah belain orang lain. Tapi kan... Ah, udah. Pokoknya nggak ada acara bagi-bagi beras gratis. Ngerti? Pakai mau pingsan lagi sini. Pergi. Sana. Iya, Pak. Repot aja. Udah selesai ya? Pak Slamet, ini uang yang udah saya beli berasnya. Oh ya. Itu aja dulu, Pak. Nggak usah, saya percaya kok sama Bapak. Pak Slamet! Mas Slamet, ini yang dapat bersubsidi buat warga miskin kan? Kok dijual sih? Iya Pak, kenapa dijual? Kalian jangan sembarangan ngomong ya. Beras tadi bukan milik warga. Semua beras itu milik saya. Jadi mau saya jual kek, mau saya apain kek, sekalian pun saya buang. Itu urusan saya. Mas Slamet nggak bisa begitu. Itu beras tuh jatah buat kita. Betul itu. Kalian ngapain ngikutin saya? Kalian semua nggak ada kerjaan ya? Hah? Jangan bikin rusuh ya di sini. Sekarang kalian bubar. Ayo bubar. Jangan ikut campur. Saya ini pejabat di kelurahan. Kami tidak peduli. Bapak sudah menyalahgunakan. Kami akan laporin Bapak ke polisi. Kita laporin sekarang. Laporin. Ya udah. Ayo kita. Ya baik. Terima kasih. Apa-apaan ini, Pak? Berani-beraninya Bapak nipu saya memberikan sertifikat palsu ini. Kamu itu jangan ngomong sembarangan. Saya ini bukan penipu. Kalau bukan nipu, lalu apa? Apa maksud Bapak memberikan sertifikat palsu ini kepada saya? Ini buktinya, Pak. Ini sertifikat palsu. Sekarang, balikan semua uang saya. Anda jangan fitnah saya. Sekarang juga Anda keluar dari kantor saya. Atau akan saya usir paksa. Tunggu saja, Pak. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan laporin ini semua. Astagfirullahaladzim. Maaf nih bapak-bapak, kita tidak boleh suujon. Apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi timbul fitnah nantinya. Iya, denger tuh. Tapi Pak Ustadz, skam-skam ini tuh benar-benar aneh. Mungkin ini perbuatan Pak Slamet yang nggak baik. Rasulullah SAW bersabda, La yazkuru mautakum illa bi khair. Jangan membicarakan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali yang baik-baik saja. Banyak amat tuh liatin tuh gabahnya tuh, sekamnya.
Iya, aduh, mana sekamnya kimbal-kimbal lagi nih tuh. Jadi susah. Susah buat ngegali tuh, membal tuh sekamnya tuh. Udah. Aduh, gimana dong terus ya? Allah sengaja memberi peringatan buat kita nih yang masih hidup. Supaya kita jangan sampai melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Slamet. Dia kerja di pemerintahan, di kelurahan, tapi kagak bisa ngemban amanah untuk rakyat. Malah merugikan rakyat. Masalahnya nih ya, Bu Indis nyuruh kita supaya penggalian ini cepat. Soalnya habis maghrib harus dikebumikan tuh mayit. Ayo. Yaudah. Bu. Ada masalah. Masalah gede. Masalah besar ini, Bu. Masalah besar? Masalah apaan? Jadi begini, Aneh, Basir, Markum kan lagi ngegali makam. Tapi banyak sekamnya, Bu. Tuh, lihat tuh sampai pada nempel tuh sekam. Banyak sekamnya? Oh, kita udah gali. Itu sekam kagak habis-habis. Ada lagi. Udah kayak di penggilingan padi dah. Sekamnya di mana-mana. Bang Zaki jangan ngomong begitu. Saya jadi serem dengernya. Ya, Bu, kan biasanya begitu. Makam kalau mau ada sesuatu kan suka ada yang aneh-aneh. Ntar takutnya bisa aja ada kayak angin ribut. Udah gitu badai, hujan, halilintar, petir. Ntar ada air bah lebih gimana? Ya udah deh yuk, saya mau lihat liang lahatnya. Ayo cepetan. Ayo. Aduh, kenapa dari tadi ada sekam-sekam mulu ya? Ih, gatel jadinya galinya. Segorok nih kalau digorok-gorok mulu nih. Bu. Tuh kan, iya kan? Astagfirullahalazim. Iya ya, kok banyak sekamnya. Ya udah kalian pindah galian aja. Ya udah Jak, kita cari pekerjaan lain, lubang yang lain. Yuk. Allah. Maghrib, Bu. Kebetulan maghrib, Bu. Gimana kalau kita cari pahala dulu baru rezeki, ya? Iya, sebaiknya memang kalian lanjutkan galiannya setelah sholat maghrib. Lagian kalian juga butuh istirahat, kan? Saya juga sekarang mau sholat, kemudian mau ngelayat. Assalamualaikum. Salam. Makku mana? Nggak tahu tuh orang kecil nggak kelihatan. Mungkin dia udah ke masjid duluan buat sholat maghrib. Mendingan kita nyusul dia biar sholat berjamaah yuk. Pak Ahmad. Bu Indis. Apa jenazahnya akan dimakamkan malam ini juga? Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Jadi di makam ini itu besok jadi jam 10 pagi. Karena adanya almarhum itu baru nyampe ke sini dari luar kota. Syukurlah kalau begitu. Soalnya liang lahatnya belum selesai, Pak. Basir, Zaki, sama Markum tadi bilang waktu digali liang lahatnya mengeluarkan banyak sekam seperti ini. Sekam begini juga sama? Aneh ya? Udah gatel ya tapi ya. Iya, sekam ya. Yang penting udah kelar. Iya tuh. Sekam ada di kuburan, harusnya kan di pundak ya. Lu buduk. Kalian kok malah pada main air di sini? Washing hand, Bu. Cuci tangan. Emangnya udah selesai ngegalinya? Alhamdulillah, Bu. Udah selesai semuanya. Galian yang ketiga kagak ada sekamnya. Jadi kalau yang pertama kan ada tuh. Kalau yang kedua juga ada. Nah, tinggal yang ketiga doang kita beres. Tadi kan cuman agak gatel-gatel. Namanya sekam buat ayam, ini buat orang. Untungnya untungnya ada air bersih. Alhamdulillah kalau udah nggak ada sekamnya. Akhirnya jenazahnya bisa dimakamin juga. Bu Indis, mau kemana? Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas, kemarin kan saya bilangnya tolong dimasukin ke dalam karung. Diberesin semua, ini kenapa nggak diberesin, Mas? Begini, Pak. Semalam kita semua udah cari karung. Tapi nggak ada yang punya karungnya, Pak. Aduh, kok jadi gitu sih? Gimana? Iya. Sudah, Pak Ahmad. Udah jangan diributkan. Lebih baik bagaimana caranya jenazah ini kita masukkan ke dalam mobil.
Baik Pak Ustadz. Ayo mari semuanya. Ngapain sih kalian di sini? Dasar pejabat korup, kembalikan uang kami. Ya betul. Betul. Kembalikan juga semua berada. Sini betul. Kembalikan. Udah, beresek kalian. Kalian bubarkan mereka. Kalau perlu pakai cara kekerasan. Tenang Bapak, biar kami ngurus. Pak Slamet, sebaiknya Pak Slamet ikut kami. Kenapa saya harus ikut Bapak? Harusnya Bapak bubarin mereka, Pak. Tenang Bapak. Demi keselamatan Bapak harus ikut kami. Ayo Pak. Saya ini pejabat, Pak. Saya nggak sudi ditahan. Udah masuk. Pak, lepasin saya, Pak. Pak, masuk. Diam. Pak, Bapak akan menyesal kalau berurusan dengan saya, Pak. Kami tidak peduli. Masuk. Pak, masuk. Pak, saya nggak mau ditahan, Pak. Pak, lepasin saya. Saya pejabat, Pak. Saya orang terhormat dan terpandang. Pak! On. Kalian berdua daripada benar, mendingan pijitin kaki saya. Kalian macam-macam sama saya. Nggak tahu saya siapa? Saya ini pejabat. Tunggu. Jangan dekat-dekat saya. Kalian itu nggak pantas dekat-dekat sama pejabat. Ngerti? Dengar, di sini tuh nggak ada yang namanya pejabat. Di sini tuh isinya tempatnya penjahat semua. Nih, makasih nih. Lo tahu nggak? Oh, di sini tuh daerah kekuasaan gua. Iya. Jadi, lo harus nurut apa kata gua. Lu daripada nggak ada kerjaan, mendingan pijitin gua. Kita pijitin. Enggak, jangan banyak pijit. Ayo. Gak cuma pijitin lo. Ayo. Cok. Apaan nih? Lu pijit yang bener dong. Nasinya keras. Sakit gigi saya nih. Banyak ngomong lo. Nasi enak begini, pulen begini, dibilang keras. Woi, lu alasan ya biar dikasih makan enak lu. Beneran, Bang. Nasinya keras. Kaya banget sih dia orang. Cobain. Coba. Enak. Ibu lu. Lu nggak mau? Bilang aja nggak doyan. Nih buat gua.
Tolong Pak, dibersihkan Pak sekam-sekamnya Pak. Baik Pak. Bagaimana ini jenazahnya Bu? Apa mau dimandikan kembali? Gak usah, Pak. Langsung kita makamkan saja. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, kenapa banyak sekam ya? Pak Ahmad, ini yang gali kubur pada kemana ya? Itu dia juga saya bingung nih sekarang kemana mereka nih ya. Wah. Pak Ustadz, terus bagaimana? Saya harus makamin suami saya kalau kuburannya udah sekam kayak gini, Pak Ustadz. Terus gimana nih Pak, Bu? Masa jenazah yang Mas Slamet ditelantarkan begitu aja? Gimana sih nih petugasnya nggak beres? Sabar Bu, sabar. Gak usah marah-marah. Pak, Bu Indis, tolong cari mereka. Saya yakin mereka pasti di sekitar sini. Iya Pak. Oh, kok malah pada tidur-tiduran di sini? Bangun, bangun! Bu Indis, aduh. Bu Indis, ada di sini. Aduh. Kan baru aja kita ada di pelaminan. Pelaminan? Mimpi kali. Ya, telur ayam. Iya, Bu Indis, maaf. Jaki tertidur. Udah kalian ayo semuanya bangun. Itu jenazahnya udah datang tuh. Ayo. Siap. Siap, Bu. Ayo. Yuk. Tahu Pak Ustadz nih, mereka tuh kadang-kadang suka gini sih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Gimana? Aduh, wah. Kok ada sekam lagi? Ini kalian kenapa kaget? Kan harus kalian beresin ini dong. Ya, kita juga bingung, Pak. Kenapa ada sekamnya? Perasaan tadi kagak ada sekamnya, sekarang ada lagi. Bener Pak, bener. Udah bersih tadi ya? Ya udah, sekarang ada waktu untuk ngomongin itu. Sekarang kalian tolong beresin karena udah mau dikubur. Hati-hati ya. Alatnya mana? Paculnya. Oh iya, pacul. Maaf, panik. Pak, Bu, saya mohon kalau ada kesalahan dari suami saya baik disengaja pun maupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau memaafkan kesalahan almarhum dengan ikhlas, insya Allah kita akan dimudahkan dalam pemakaman ini. Dan kita pun bisa langsung pulang ke rumah kita masing-masing. Bagaimana Bapak-bapak? Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Aduh, sekamnya udah habis. Ya, Bu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sebelum maghrib pemakaman ini bisa kita selesaikan. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.